peran kita sebagai mahasiswa berpartisipasi aktif untuk mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara Medan. Banyak dari kita yang kita itu merasa jauh dari politik. Kita menganggap bahwasanya politik hanya urusan orang-orang berdasi, berjas yang duduk di anggota dewan yang hanya sibuk berdebat. Kita seringkali tidak suka dengan politik dan kita sebagai mahasiswa hanya fokus kuliah saja. Tapi kenyataannya politik tidak pernah membiarkan kita sendirian. Nah, setiap keputusan yang diambil di kursi-kursi kekuasaan termasuk di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah penentu bagi mahasiswa baik pada masa sekarang maupun akan datang. Apakah mengenai UKT yang tinggi yang tetap terjangkau, apakah nanti setelah mahasiswa lulus dari kampus akan terserap di dunia kerja. Itu semua tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan parlemen yang diambil oleh para anggota dewan yang terhormat. Nah, hari ini Parlemen Goes to Campus, kita bukan hanya bicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah di pemilu. Kita akan berbicara tentang tanggung jawab intelektual sebagai mahasiswa. Kita ingin menyadari bahwa setiap kali kita bersikap tidak peduli, sebenarnya kita sedang memberikan izin kepada orang lain untuk menentukan masa depan dan biaya hidup yang kita tanpa sadari akan lebih tinggi karena kita tidak mau bersuara dan tidak peduli dengan politik. Dengan tema politik sebagai instrumen perubahan tanggung jawab intelektual mahasiswa, pagi ini kita akan mencari tahu seberapa besar kendali kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat untuk bisa hidup, kita memiliki atas hidup kita sendiri melalui instrumen, melalui indikator politik. Nah, hadirin sekalian dan para pendengar News Ritem dimanapun Anda berada, sudah hadir bersama kita di Aula Fakultas Kesehatan Masat UIN Sumatera Utara. Kita sapa narasumber yang sudah tidak asing lagi, narasumber sebagai praktisi yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya, dan juga narasumber sebagai akademisi yang juga sebagai praktisi di luar sana. Kita sapa yang pertama, ini ada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Kesejahteraan Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAGMA. Assalamualaikum Bang Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber pertama dari fraksi PKS. Dan yang kedua, ini seorang akademisi dan juga seorang praktisi yang sebelumnya juga terlibat di KPU Provinsi Sumatera Utara. Kita sapa yang pertama Bapak Dr. Haji Irwan SIMA, Wakil Dekan 3 FKM Unjur. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM bersyukur. Hidup mahasiswa. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita ini mengenai bagaimana politik sebagai instrumen perubahan. Ini merupakan tanggung jawab intelektual kita sebagai mahasiswa, agen perubahan, agen option yang akan memberikan perubahan bagi masyarakat. Selama ini kita tidak peduli ya siapapun pemimpinnya, siapapun anggota dewannya, yang penting kita bekerja. Ternyata tidak. Ternyata bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh anggota dewan itu bisa mempengaruhi kelangsungan hidup kita mengenai biaya hidup dan sebagainya. Dan tentunya nanti Anda juga dapat berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber yang hadir bersama kita di hari ini. Kita akan bertanya kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG. Yang pertama nih Pak ya, pertama sekali ingin saya tanyakan adalah banyak mahasiswa yang merasa hidup mereka itu baik-baik saja Pak. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang duduk di anggota dewan, apapun yang keputusan yang diambil anggota dewan. Dan bisa jelaskan nih Pak, satu saja keputusan di gedung DPRD Sumatera Utara, keputusan di gedung DPRD Sumatera Utara yang jika mahasiswa tidak mengawal, mahasiswa tidak peduli, akan langsung membebani dompet mereka, keberlangsungan hidup mereka. Apa ini Pak keputusan yang harus dikawal oleh mahasiswa? Silakan Bang Darwis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berhadir dalam agenda Parlemen Goes to Campus. Yang saya hormati terlebih dahulu yang mewakili dari FKM UINSU bagian kemahasiswaan, ya, Bapak Dr. Irwan Syah. Siap, Pak Darwis. Ya, kemudian moderator kita, kemudian kru dari Radio News and Rhythm, dan adik-adik kami para mahasiswa FKM UINSU
yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada saya, kebijakan yang memberikan manfaat kepada mahasiswa di DPRD, khususnya terkait dengan dompet dan isi kantong. Iya, betul. Nah, Biar jadi tidak kering. ya kalau kita sebenarnya kalau saya melihat judul politik sebagai instrumen, ini agak sempit juga sebenarnya. Karena kan instrumen itu alat. Sedangkan politik ini tidak hanya ya alat kekuasaan, tapi politik adalah merupakan upaya, cara, ya proses, ya bagaimana kita bisa menentukan hasil yang ingin kita capai. Nah, jadi artinya bagi adik-adik mahasiswa, nah bisa ya menyuarakan ya kepentingan ya adik-adik di ya, universitas yang adik kuliah di dalamnya. Nah, terkait kebijakan ya beasiswa mahasiswa. Karena dari APBD itu ada ya alokasi anggaran yang diberikan untuk mahasiswa. Nah, tentu ada beberapa persyaratannya. Ya, pertama, mahasiswa yang berprestasi, kemudian mahasiswa yang tidak mampu. Nah, ini bisa mendapatkan beasiswa. Dari mana? Dari APBD. Nanti dianggarkan. Nah, dan kemudian di samping itu juga terkait dengan UKT. UKT ini kan memang kebijakan dari perguruan tinggi, ya, universitas. Kita anggota DPRD tidak bisa ya merubah atau kebijakan yang sudah diambil dari universitas itu. Nah, kita ikut mencampurinya. Tetapi kalau ini merupakan tekanan, pressure, ya suara dari mahasiswa, kita bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat atau kepada lembaga perguruan tinggi ya bagaimana agar UKT itu bisa diturunkan ya. Karena ini membebani ya mahasiswa yang terutama yang tidak mampu. Nah, tapi kalau mahasiswanya diam saja, kita sebagai anggota DPRD kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi. Nah, kalau tidak ada aspirasi, tidak ada backup, ya, tekanan, pressure, nah kita tidak bisa melakukan itu. Itu mungkin yang dapat. Dan ini sangat menarik ya, ini berkaitan dengan UKT dan juga beasiswa. Ternyata beasiswa juga ditentukan oleh anggota dewan, apakah ada atau tidak. Nah, gini Pak Darus, bagaimana cara mahasiswa itu bisa mengawal apakah kebijakan khususnya UKT itu bisa diketok palu atau tidak? Selama ini mahasiswa itu mendemo itu pihak rektorat, pihak kampus supaya UKT diturunkan. Sementara kebijakan ada di anggota dewan. Bagaimana caranya mahasiswa itu menyuarakannya kepada anggota dewan? Apakah harus datang ke sana demo atau bagaimana yang tetap arif dan bijaksana? Ya, jadi UKT ini kan kebijakan universitas. Tentu dari pihak rektorat yang memutuskan terkait dengan besaran ya UKT itu. Kita anggota DPRD tidak bisa mencampuri, tetapi kita bisa memberikan masukan, ya, memberikan saran, ya, kalau memang ya mahasiswa ya di Sumatera Utara merasa keberatan dengan UKT, nah melakukan demo, nah tapi sebenarnya demo ini kan hanya sekedar cuap-cuap aja ini. Nah, tapi bagaimana agar data-data dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai universitas, ya kan harus membawa data, bukan hanya opini dibawa. Nah, yang lebih efektif lagi cara mengawal, mengontrol bagaimana agar supaya ini bisa disampaikan melalui anggota DPRD, bisa melalui RDP, rapat dengar pendapat, juga bisa langsung menghubungi anggota DPRD, yaitu dengan menyampaikan aspirasi
ya melalui praksi-praksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bisa dari PKS, bisa dari Gerindra, Golkar, PDI dan lain sebagainya. Nah, kalau memang juga belum maksimal, nah ini bisa disampaikan melalui RDP, rapat dengar pendapat dengan menghadirkan semua stakeholder, termasuklah rektor-rektor, L2 Dikti, kita kumpulkan. Kalau memang ini menjadi sebuah keresahan, ya, hal yang membebani, menyulitkan, ya, bagi mahasiswa yang tidak mampu. Nah, tapi kalau mahasiswa diam-diam saja, tenang-tenang saja, Bah. Nah, bagaimana perubahan ini bisa kita lakukan? Wah, Itu deh. ternyata luar biasa sekali ya peran mahasiswa ini sebagai instrumen atau sebagai pengawal kebijakan politik yang dibuat oleh anggota dewan. Jadi sebagai seorang mahasiswa bukan hanya duduk diam di kelas, pulang kuliah, tapi juga diasah bagaimana kemampuan berpikir kritis dan mampu menyampaikan komunikasi yang baik, advokasi ada di sana. Karena harus berkomunikasi dengan anggota dewan melalui praksi-praksi ya Pak ya, untuk bisa menyuarakannya tanpa harus melakukan demo dengan kekerasan. Kalau begitu, kita akan bertanya langsung kepada Wakil Dekan 3 FKM UNSU Bapak Dr. Haji Irwansyah. Pak, nah dosen kan seringkali mengajarkan teori politik di kelas nih Pak. Secara teoritis diajarkan, secara pengetahuan mereka pengetahuannya luas tentang politik. Tapi apakah kampus sudah cukup untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berlatih secara politik tanpa rasa takut? Karena takut nih Pak, kalau demo nanti diancam gitu kan Pak, misalnya sama dosennya. Tanpa rasa takut, justru kita sedang mencetak lulusan yang pintar secara akademisi, tapi mereka buta secara sistemik bagaimana cara mengawal kebijakan dari pemerintah. Ini bagaimana tanggapannya Pak Irwansyah? Baik, terima kasih Pak Salianto yang MC yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Ya. Saya hari ini merasa bahagia ya kedatangan tamu ya anggota dewan kita duduk di DPRD Sumatera Utara dari fraksi PKS. Saya pikir wajahnya nggak asing ya, dia very handsome, ya kan, dan soleh, ya kan, Masya dari Allah. fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis, SAG MA. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Jadi hari ini kita ketemu langsung dengan wakil-wakil rakyat kita. Ya, jadi kalau kita rakyat ketemu sama wakil, seharusnya gimana? Wakil ketemu rakyat atau rakyat ketemu dengan wakil? Itu pertanyaan juga itu ya. Jadi hari ini wakil rakyat dihadirkan di kampus FKM UIN Sumatera Utara untuk berdialog, untuk berdiskusi tentang persoalan tema kita pada hari ini. Tema kita hari ini apa? Politik sebagai instrumen perubahan. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ya hari ini dihadirkan ya untuk kita berdialog ya secara akademisi. Kita sudah belajar ya di meja-meja kampus ya, diajarkan oleh para dosen ya tentang bagaimana politik ya. Ada politik, ada ilmu politik. Kalau ilmu politik itu ilmu yang dipelajari tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita menurut teori, menurut Aristoteles, itu kan politik itu kan polis, ya, negara atau kota. Maksudnya apa? Bagaimana menyusun, menata suatu kehidupan bernegara. Itu politik. Jadi politik itu sangat penting, ya. Bagaimana kita menata kehidupan, baik kehidupan kampus, baik kehidupan di luar kampus, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa adalah masyarakat akademik, masyarakat elit akademik yang punya pemikiran ya, yang punya intelektual yang mumpuni untuk merespon segala isu-isu yang berkembang baik di dalam kampus dan kita diskusikan maupun di luar kampus kita suarakan. Nah, ini yang penting. Maka mahasiswa itu harus peka, bukan peka. Beda kan? Kalau peka, dia merespon segala sesuatu apapun itu terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita respon itu. Kenapa? Kita rakyat. Ya, kedudukan tertinggi di negara itu adalah rakyat. Kalau kita pinjam ya definisi demokrasi menurut Alhamdulillah. para ahli di bidang demokrasi, tentunya kita merujuk dari Amerika.
Amerika itu. Dia mendefinisikan demokrasi itu, demokrasi is government from the people, by the people, and for the people. Ya, artinya apa? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi yang diperhatikan itu, yang paling diperhatikan itu adalah rakyat. Dan rakyat pemerintahan itu. Sampai dengan wakil dewan kita ini, wakil DPR ini, mereka dipilih oleh siapa? Kalau rakyat yang memilih, mereka jadi anggota DPR? Enggak. Hidup rakyat. Harusnya itu kita bersemangat, kita ini menentukan pilihan-pilihan yang terbaik untuk wakil kita supaya aspirasi kita didengar. Nah, politik itu harus kita pelajarin. Kenapa? Kita harus respect, kita harus respon dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kita cerdas, baik cerdas di akademik kita di kampus ini. Di kampus ini saya hadirkan nih para adik-adik Ormawa ini. Ormawa itu organisasi mahasiswa intrakampus. Di situ ada DEMAP, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, ada SEMAP, ya, Senat, ya, Fakultas. Ya, ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan IKM dan Gizi. Ini mereka bagian dari politik kampus yang akan merespon kebijakan-kebijakan yang ada. Tentunya perlu dipahami, kita masyarakat intelektual perlu memahami aturan-aturan, karena demokrasi itu tidak liar. Demokrasi itu terikat dengan aturan. Kita negara hukum. Negara hukum itu harus ikut aturan hukum. Di kampus kita banyak berdialog. Ini bukan kali pertama kita hadirkan acara Parlemen Goes to Kampus untuk mendidik politik adik-adik mahasiswa. Ini kali yang sekian kalinya. Kalau bisa berkali-kali nih, ya, berkali-kali nih Pak Darwis. Ya, supaya adik-adik ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang di luar kampus ini. Ya, tentunya informasi yang terkait dengan adik-adik mahasiswa. Tadi ada beasiswa, ya kan? Nah, ini harus direspon, dicatat itu. Karena Pak Darwis ini saya yakin dan percaya orangnya ini tidak susah dihubungi. Ya, nanti minta nomor handphonenya ya untuk berkomunikasi, bukan yang lain. Ya. Ya, nanti kalau ada kunjungan ke DPR, ya kan, kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Itu mendapatkan informasi atau fasilitas, ya, supaya kita bisa mendatangi rumah rakyat. Itu DPR itu rumah rakyat, bukan rumah mereka, rumah rakyat. Jadi kita hari ini ya terbuka, adik-adik silakan berpolitik. Politik itu harus dipahami positif bukan negatif. Politik itu bukan merebut kekuasaan, tapi bagaimana mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu berpolitik. Iya. Ya, saya kembalikan kepada MC kita ini. Baik, Pak Iwan. Jadi Pak Iwan ini kan sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang intelektual. Nah, ini apakah kita bisa mengawal perubahan tersebut hanya dilakukan selama 5 tahun sekali ketika pencoblosan para presiden anggota dewan? Nah, kegiatan harian ini apa yang bisa dilakukan, Pak, untuk bisa mengawal perpolitikan yang kadang-kadang dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa itu berpolitik hanya 5 tahun sekali, Pak, ketika mencoblos para wakil rakyatnya. Hariannya seperti apa ini, Pak? Yang setiap hari mereka itu bisa berpolitik, Pak. Silakan Pak Iwan jawab. Baik, terima kasih ya MC kita ini ya kan. Ini Pak Sadianto, psikologi ini ya kan, ini jiwa kita ini. Nih, jadi mahasiswa tuh agen perubahan. Apa harus Inggris itu? Hah? Agent of? Jangan lebih tahu saya bahasa Inggris daripada kelas. Iya kan? Agen perubahan kalian ini. Apa yang kalian lihat dalam kehidupan bangsa dan negara ini? Maka buka mata intelektual kita. Maka buka mata kita untuk melihat. Karena perubahan ini tentunya harus terus kita lakukan. Jangankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita saja harus melakukan perubahan. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu, sesungguhnya innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu nyata merugi kalau tidak melakukan perubahan yang terbaik. Karena hari ini nggak sama dengan hari besok.
hari besok nggak sama dengan hari kemarin. Jadi kita harus bisa merubah. Apa yang bisa kita ubah dalam tatanan kehidupan ini? Karena pada prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas. Paham kan dengan bahasa saya ini? Paham ya? Hanya ngangguk aja ya. Manusia yang terbaik itu, mahasiswa yang terbaik itu dia respon, memberikan kontribusi, memberikan perubahan. Untuk apa? Untuk kebaikan di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan kampus. Kami sebagai pimpinan di FKM ini tentunya perlu masukan-masukan. Ya kan? Untuk apa? Supaya menjadi perubahan yang lebih baik. Karena nanti kan ada milestone itu nanti. Periode ini sampai periode ini, periode ini sampai periode ini. Kan ada perubahan-perubahan itu. Kami hari ini hadir membawa perubahan untuk FKM. Dan salah satu perubahannya adalah prodi gizi itu dan kalian bisa ketemu dengan pimpinan dan pimpinan terus mengawal kehidupan kampus di FKM ini. Ya, jadi perubahan itu penting. Jangan perubahan itu kalian anggap perubahan yang hanya mencoblos di pemilu dan pilkada. Pemilu dan pilkada itu hak konstitusi kita untuk menentukan siapa yang kita pilih sebagai wakil-wakil rakyat kita. Itu di pemilu legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten kota. Kita tentukan, bukan di situ sebenarnya titik perubahan yang sesungguhnya, ya kan? Titik perubahan yang sesungguhnya itu bagaimana kita berkontribusi bagi negara ini. Kecerdasan intelektual kita memahami dengan kondisi kehidupan berbangsa dan negara ini. Maka di saat pemilu kita sudah bisa menentukan inilah orang yang terbaik untuk membawa perubahan. Hidup mahasiswa! Oleh mahasiswa ketika nanti masa datang itu harus diperhatikan track record pilihan kita. Apakah memang selama ini sudah bekerja untuk rakyat atau sudah mumpuni untuk mengambil kebijakan yang pro dengan rakyat, bukan hanya asal memilih agar kebijakan-kebijakannya lebih memihak kepada kita. Nah, kita kembali kepada Bapak Muhammad Darus Pak. Kalau kita mencontohkan tadi Pak, masalah yang bisa dikawal oleh mahasiswa adalah masalah UKT dan beasiswa. Tapi kalau kita bicara politik ini kadang-kadang dipersepsikan itu bersifat transaksional ya Pak ya, bersifat jual beli, ada uang, ada barang gitu kan Pak. Nah, sebagai representasi perwakilan dari PKS nih Pak, bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada mahasiswa yang hadir khususnya dan juga para pendengar Justru Tim bahwasanya politik itu memang betul instrumen sebagai alat yang bersih yang memang menyuarakan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang kita melihat di lapangan itu berbeda Pak, sebaliknya kebijakan yang diambil. Ada seperti keputusan-keputusan di meja makan yang sebetulnya keputusan tersebut bukan suara hati masyarakat. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih ya moderator yang saya hormati. Jadi terkait dengan politik transaksional, nah itu sebenarnya tergantung ya kepada ya masing-masing politisi. Nah, kenapa ada transaksional? Nah, ini memang karena memang sistem aturan ya di negara kita ini sebenarnya yang perlu kita perbaiki ya sehingga tidak ada transaksional. Nah, misalnya ya terkait dengan ongkos kos pemilu yang begitu besar. Nah, kemudian transparansi. Nah, ini sebenarnya perlu juga diatur ya, dibuat regulasi ya agar supaya transaksional ini tidak ya besar. Nah, ini sebenarnya ya kembali kepada individu masing-masing. Nah, apakah dia melakukan transaksional atau tidak? Nah, ini kan tidak bisa digeneralisasikan bahwa politik itu transaksional. Tapi ada orang yang dia melakukan aktivitas kegiatan politik tanpa adanya transaksional. Nah, jadi bagaimana nih
Pak Ahmad Darus meyakinkan kepada mahasiswa kalau Pak Darus itu representatif dari perwakilan partainya. Kalau di PS itu tidak ada transaksional, betul-betul keputusan yang diambil itu memang keputusan yang memihak kepada rakyat. Ya kalau kita mau melihat, ya kita bisa langsung ya melihat jejak rekam dari ya politisi. Artinya ya dari program-program kegiatan yang dilakukan, ya kemudian bagaimana ketika proses dalam kegiatan pemilu, kemudian ketika sudah berlangsung dalam periode ya sebagai anggota DPR Sumatera Utara, nah apa yang sudah dilakukan, ya, advokasi apa yang sudah dirasakan ya oleh warga masyarakat. Nah, apalagi di era perkembangan zaman yang canggih sekarang ini, sangat mudah sekali ya kita mengetahui jejak rekam ya anggota DPR. Nah, bisa dari medsosnya, ya TikTok misalnya, Instagram, ya Facebook dan lain sebagainya. Tinggal kita klik saja. Nah, kita tahu apa program-program yang sudah dilakukan. Nah, Nah, di mungkin. era keterbukaan informasi publik seperti ini kan publik bisa mengakses ya Pak ya apapun informasi yang dilakukan oleh anggota pemerintah. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi secara bebas? Apakah kita mendapat langsung dari pribadi masing-masing, atau kita bisa datang ke anggota dewan, atau kita searching secara sendiri-sendiri itu melalui internet Pak? Iya. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana kinerja anggota DPR, nah kita bisa melihat dari akun-akun resmi ya dari anggota DPR. Bisa juga kita searching, walaupun akun pribadi tidak semuanya muncul, tetapi banyak dari berita-berita ya kegiatan, aktivitas, program yang sudah dilakukan anggota DPR ini kemudian dia diekspos oleh media. Nah, termasuklah nanti news rhythm ya kan, dari Kardopa, dari radio atau dari Waspada, dari Sumut Pos, dari berbagai media. Nah, apa yang menjadi kinerja yang dilakukan oleh anggota DPR ya terkait dengan program-program, terkait dengan advokasi yang sudah dilakukan. Nah, baik akun pribadi atau akun-akun media yang resmi ya itu bisa dilihatlah. Nah, atau bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari. Nah, anggota DPR. Ya kan? Nah, bagaimana kehidupan di keluarga, bagaimana di masyarakat, bagaimana di DPR. Nah, bisa langsung dilihat ya kehidupan sehari-hari. Nah, jadi juga ini kegiatan kita hari ini juga bisa diakses ya Pak, yang bisa dilihat di news rhythm, bisa dilihat kalau memang Pak Ahmad Darus ini betul-betul terjun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya politik-politik transaksional. Bisa kita awasi langsung. Nah, saya kembali kepada Pak Wakil Dekan 3 FKM Bapak Dr. Irwan Saesa MH ini Pak. Nah Pak, kalau kita lihat sekarang ini di perkembangan media sosial, mahasiswa itu lebih memilih jadi citizen journalism. Jadi mereka lebih suka mengupload di media sosial kritikan-kritikan yang mereka temui di lapangan, dibuat video, kemudian diupload dengan kata-kata yang menarik atau pakai hashtag. Menurut Bapak, ini suatu kemunduran atau kemajuan karena mahasiswa lebih suka menjurnalis di media sosial daripada bergabung di organisasi-organisasi politik di kampus? Kemajuan atau kemunduran ini Pak? Silakan Pak Iwan. Baik ya. Perlu kita pahami bersama ya. Ini suaranya bisa dengar ya. Ini kenapa nggak hidupnya? nah, Coba tolong dibantu. ini yang bagus ya. Nah, ini. Baik ya. Ah. Baik aja pun harus kita perbaiki. Baik sudah Bang, tenang aja ya. Perubahan ya kehidupan ya, dan ini terjadi ya. Generasi-generasi ini kan lahir pada generasinya, bukan lahir pada generasi kami ya. Kami lahir di generasi ada 80-an, ada 70-an. Kalau 80-an itu masih generasi milenial ya, masih milenial ya, kan ini juga milenial ya. Kalau mereka sudah generasi Gen Z,
ya, lahir di mana ya kecanggihan teknologi digital. Nah, ini. Makanya handphone dulu kan belum ada Android. Sekarang sudah ada handphone Android dan semua kita punya handphone ya. Semua punya handphone ya kan? Mungkin lebih bagus lagi handphone daripada handphone saya ini ya. Handphone saya Samsung A13 saja. Mungkin kita sudah pakai apa namanya? iPad ya, iPhone ya. Ya terserah lah, itu pilihan aja. Nah, perubahan ini nggak bisa kita pungkirin, Pak Saryanto. Ya, kebebasan untuk berbicara itu bisa langsung. Kalau zaman kita langsung bersuara kita. Tapi hari ini di zaman teknologi, di zaman digitalisasi hari ini, mereka lebih cenderung berkomunikasi dengan handphonenya. Kalau kita dulu hidup sendiri, tinggal sendiri di rumah itu, aduh sangat bosan sekali. Tapi pada hari ini, generasi hari ini mereka bisa hidup sendiri, ya kan, tanpa ada kawan kiri dan kanan. Kenapa? Mereka berkomunikasi dengan teknologi, namanya handphone. Nah, handphone ini dua mata pisau yang berbeda, bisa positif, bisa negatif. Jadi seorang intelektual harus bisa menggunakan ya manfaat dari handphone teknologi ini sebagai pisau yang positif. Ya silakan, itu bukan kemunduran, itu kemajuan. Kita bersuara ya tidak bisa langsung, kita bersuara dengan jari-jari kita ini. Yang kalau sekarang, kalau dulu itu masa kami mulut yang berbicara, tapi hari ini jari yang berbicara, handphone yang berbicara. Itulah teknologi itu. Tapi perlu diingat, ada undang-undang ITE, ya, ada undang-undang ITE yang tentunya kita harus kita pahamin aturan main di dunia digital. Karena negara hukum itu mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi jurnalisme di netizen, jadi silakan aja. Ya, apapun yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, setelah itu kau expose, itu punya tanggung jawab hukum. Ya, nggak bisa ditarik lagi itu. Sudah menjadi konsumsi publik netizen. Ya, nah, jadi itu silakan. Dan tentunya kita sebagai masyarakat intelektual menggunakan itu dengan baik, merespon dengan baik. Ya, kalau hari ini kita merespon dengan cara manual lama kali, ya kan, direspon, tapi secara digital itu viral itu, 4 kali itu, ya Allah ya Karim, apapun viral cepat diproses. Wah, itulah kecanggihan teknologi. Jadi kita kalau bertemu langsung dengan DPR, kita sampaikan aspirasi, ya kita laksanakan, kita pikirkan, nah gitu tuh. Kita prioritaskan, kita catat. Habis itu ya mungkin jadi lembaran-lembar catatan-catatan yang tidak lanjuti. Tapi kalau sudah handphone berbicara, ini semua sedunia ini bisa mengakses. Tapi ingat, mahasiswa itu masyarakat intelektual, masyarakat ya yang dipersiapkan menjadi agen-agen perubahan, dan kamu disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Satu kemajuan, kita bisa menggunakan teknologi yang ada, tentunya teknologi itu digunakan dengan baik, berbicara, menyampaikan segala sesuatu yang baik untuk apa? Untuk apa? Untuk kebaikan maslahat umat, untuk masyarakat kita. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Iwan dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, tetap di acara Parlemen Goes to Campus bersama News and Rhythm Radio.